terus memberikan rekomendasi-rekomendasi kuliner kepada teman-teman ya, khususnya para uhti-uhti ya. Uhti yang jelas cewek yang suka kulineran titik. Titik. Ya karena terus ngodenya ke cowok. Ngodenya ke cowok suruh beliin. Ya. BM banyak mau. Tapi cowoknya nggak peka, tetap salah cowok. Ya. Ini curhatan yang nggak punya pacar ya. Tapi sing ngodah akeh iki piye? Oh, ya sikat lah. Enggak ngode kono-kono jajan. Selamat datang di Radar Madiun Podcast. Please welcome Mr. Arye Madione. Masuk. Apa nih sih masuk? Ya nganu nih, apa kata-kata di belakangnya Madione iki lho khas seram. Nah, saya juga sebenarnya mau mau mengkonfirmasi juga sama sebutan Anda ini ya. Tapi sebelumnya yang pasti selamat datang di Radar Madiun Podcast. Kali ini bersama dengan salah satu, saya nyebutnya apa juga ini ya, sama kayak kemarin ya. Anda ini lebih pengen disebut apa? Influencer, food vlogger, selebgram, atau apa? Karena kontenku banyak yang kuliner, pemburu kuliner aja ya. Pemburu kuliner. Pemburu kuliner. Oke. Enggak, saya tuh kalau kadang lihat Mas Arye Madione. Ini sebelum saya lanjut podcast ya. Yang benar ini sebutannya apa? Arye Madione atau Ari Madiun atau Ari Madiwan? Oh gitu. Jadi sejarahnya ya Mas ya. Sejarahnya dulu itu banyak yang nanya, "Omahmu ndi?" Madiun. Omahmu ndi? Madiun. Nah, akhirnya jadi kata Madiun itu di belakangnya jadi Madione. Jadi, tapi bacanya omahmu ndi? Madiun gitu. Ada kalau orang Madiun ada nih sithik gitu. Oh iya. Gitu. Nek enggak gitu, gitu ya. Madiun kayak gitu. Dan biasanya memang spelling daerah yang depannya N atau D D atau B itu depannya ada N-nya. Dempelan jadi dempelan, bantengan jadi bantengan ya. Jadi harus dilebihkan di gitu. Iya benar. Spellingnya memang khas Madiun sekali ya. Siap. Jadi Ari Madiun. Nah, Ari Madiun. Madiun. Iya kan. Ada gitu. Ari Madiun. Ada balha. Namaste. Mas Ari ini pemburu kuliner ya. Jadi siap. memang kalau kita ngelihat Instagramnya Arye Madione, benar. Itu followersnya sudah luar biasa, 33.000 ya. Ya betul? Iya benar. 33.000. Nah benar. Awalnya gimana? Anda pada akhirnya menjadikan makanan sebagai salah satu konten utama yang di-share ke teman-teman. Secara physically Anda ini memang pantas sekali untuk cocok Mas ya. Iya, disebut sebagai orang yang tukang makan tuh pantas gitu ya. Tapi awalnya tuh gimana sih Mas Ari? Sing jelas ki apa ya? Pertama kulineran itu ya posone campur ya. Iya. Jawa, Indonesia, Inggris. Bener. Aku ngerti. Aku ngerti netizen ini gak iso basa Indonesia. Iya. Ya sing jelas ki apa jenenge nek kuliner ngono kan tak posting ning WA to Mas. Akhirnya nek sing penasaran ki regane piro. Terus ning gone ning ndi. Terus akhirnya wis gawe Instagram merah timbange WA aku balesi kok enek sing baper kan gak menak ya nek. Iya. Maksudnya cewek-cewek. Iya, kan soalnya kan cewek sebenarnya yang paling suka kulineran ku cewek Mas, bukan cowok. Oh gitu. Aku lihat data di Instagram ternyata cewek yang sering kulineran, cowok yang jadi pelampiasan. Cowok yang bayarin. Bener sekali. Iya. Bener. Jadi cewek-cewek ini kadang kurang ajar juga ya. Dia memanfaatkan dompetnya si cowok. Cewek yang pengen, cowok yang bayarin. Wah ini. Aduh ya. Tanpa disadari. Ada embel-embel sayang gak sih Ya jadi mau makanan yang mungkin berat dan cukup mahal gitu kan, kalau misalnya nggak dibeliin kan jare sayang. Iya. Jadi memang awalnya ada yang tanyakah, maksudnya pada akhirnya apakah ini inisiatif sendiri dari Mas Ari atau memang ada dorongan dari teman-teman di sekitar untuk bikin ini aja, bikin Instagram kuliner aja kayak gitu-gitu. Itu gimana? Jadi kebanyakan penasaran juga sih. Jadi penasaran kuliner-kuliner yang ada di Madiun. Oke. Jadi ya daripada masih sekalian kalau udah ngonten terus tak masuk di Instagram ya sekalian biar banyak orang yang tahu kulineran di sekitaran Madiun gitu. Oh gitu. Oke. Jadi memang dari awalnya tapi memang Mas Ari ini suka kulineran juga dan suka mengupdate. Update selalu. Awalnya? Kalau awalnya belum. Jadi kalau awalnya itu malah
ngawur itu kalau ada pedagang mana langsung difoto, diupload. Tapi kalau sekarang kan lihat-lihat ada yang lagi rame apa, terus nanti baru di konten, baru diupload. Jadi nggak kayak dulu. Kalau sekarang kan mulai nyari-nyari yang bener-bener lagi rame gitu aja sih. Nah itu. Nah jadi memang awalnya ya iseng-iseng aja ya makan biasa, mungkin update 1-2 kali, nggak terlalu sering. Tapi karena mungkin ada beberapa rekomendasi dari netizen juga yang akhirnya tanya ya, di mana itu? Bener, harganya berapa, lokasinya di mana? Nah, itu sih. Kalau nggak salah nih, dulu nih nama Instagramnya kan bukan ini kan? Bener. Nah, coba ceritakan bagaimana awalnya. Nah, itu jadi dulu itu ada apa namanya itu kalau nggak salah foodhunter.ae. Foodhunter.ae. Terus akhirnya banyak teman-teman yang udah kerja. Terus akhirnya pada sibuk sendiri. Akhirnya aku konten sendiri, jadi edit sendiri, terus foto sendiri, terus akhirnya aku nge-branding diriku sendiri, aku pakai namaku sendiri, terus tak tambahi Kase Madiun tadi. Nah, jadi Ari Madione. Jadi memang awalnya itu tim. Bener, tim. Terus karena ada punya kesibukan masing-masing, terus akhirnya aku ngonten-ngonten sendiri kayak video tadi, terus akhirnya aku nge-branding namaku sendiri tadi. Berarti awalnya beberapa orang? Ada 4 orang. Okay. Jadi yang satu itu kerja di Taiwan. Wih, jauh ya. Jadi apa? Jadi apa ya, lupa ya aku. Oke. Terus. Di Taiwan, terus ada yang apa kerja di bagian roti kayak gitu, sama kayak proyekan besi gitu juga sih. Wih, berarti yang mantan satu timnya Mas Ari ini sudah sibuk pol ya. Sibuk pol pokoknya. Duitnya semakin banyak ya. Anda sendiri juga kayak gitu. Saya lebih utama makan. Iya. Makan nomor 1. Kemungkinannya 2. Mereka merasa sial meninggalkan Anda atau merasa beruntung meninggalkan Anda? Kelihatannya mereka malah jadi karena ada yang satu belum pulang. Belum pulang gimana? Masih di luar negeri. Masih di Taiwan. Oke. Jadi memang karena kesibukan akhirnya Mas Ari ini jalan sendiri. Berarti itu sempat pecah gitu ya? Dikatakan sempat disatru nggak? Kalau satru itu enggak, komunikasi tetap jalan, konten tetap collab. Ya tetap. Kalau nggak percaya cek di TikTok aja ya. Iya. TikTok juga main juga? Iya main. Ini akhir-akhir ini TikTok lagi rame. TikTok lagi rame. Karena memang anak-anak muda sekarang kan TikTok kan ya. Tapi kontennya tetap kuliner kan? Tetap kuliner. Bukan yang gini-gini. Bukan. Ini bukan. Tadi dulu aku benci banget sama TikTok itu. Sama, serius. Terus. Karena apa? Kayak gitu. Apaan ya? Kayak tapi semakin hari TikTok udah mulai ngerti apa kebutuhan konten kreator. Maksudnya di si kuliner masuk, di si kecantikan juga masuk. Ada semacam algoritma tersendiri juga ya di TikTok ya. Benar. Paling nggak mengarahkan si user atau penggunanya ini untuk kalau misalnya dia lebih banyak buka akun apa, otomatis dia akan juga mengarahkan untuk buka akun tersebut. Kalau misalnya sering buka akun kuliner, otomatis akan diarahkan untuk kuliner. FYP-nya kuliner semua kayak gitu-gitu kan. Kadang follower kecil pun di TikTok itu masuk FYP bisa banget juga. Iya, betul. Itu kadang saya juga lewat gitu, wah ini like-nya cuma 2, tapi kok masuk FYP, ternyata mbak-mbak ya. Siap. Jadi memang Mas Ari ini sudah mulai masuk ke banyak platform sosial media, tetap dengan kulinernya. Benar. Nah, kalau untuk kuliner sendiri, apakah memang Anda ini cari-cari makanan sendiri atau mungkin sudah ada endorse atau gimana sekarang? Jadi ada beberapa brand yang udah masuk, ada beberapa juga yang nyari konten sendiri. Jadi kayak pedagang kaki lima kan aku nyari konten sendiri kayak telur gulung, martabak, pentol, nasi goreng. Ya itu aku nyari sendiri kontennya. Jadi ngasih tantangan kemarin kan sempet yang 200.000 jadi satu itu. Apa itu? Telur gulung. 200.000 rupiah. Jadi satu telur gulung. Iya. Gede banget dong itu. Panjang, gede, mantep itu. Wah. Panjang gede. Jadi memang itu ada beberapa pembagian lah ya. Benar. Kadang memang Mas Ari mencari konten sendiri, ada juga yang dari brand. Berarti kalau misalnya cari konten sendiri ini mungkin dari pedagang-pedagang kecil gitu ya. Benar banget. Misalnya pentol atau misalnya pedagang-pedagang yang kecil-kecil yang mungkin sebenarnya nggak terlalu kelihatan, tapi itu enak banget.
Benar banget. Sering nggak menemukan hidden games ya atau apa namanya harta karun tersembunyi? Iya siap. Orang-orang tuh nggak tahu ini enak, tapi ternyata ini enak banget gitu. Sering nggak menemuin seperti itu? Banyak sih, kalau di Madiun sendiri juga kayak nasi pecel 3.000 depannya Jalan Cokro. Ya tahu. Ya itu kan masuk ke dalam gang itu kan. Terus harganya cuma 3.000. 3.000. Terus kalau sore ada lagi angkringan penuh kalau nggak salah. Jadi di baratnya Bantaran Kali. Itu nasi kucing cuma 2.000 sampai 2.500 nggak salah. Jadi ya bener-bener angkringannya biasanya kan, nasi jotos kan biasanya di atas 5.000 atau enggak 5.000. Itu berarti hitungannya nasi kucing dong. Bukan nasi jotos lagi karena kecil gitu benar, kan. Benar. Cuma mereka apa ya, nyari yang apa angkringan sing bener-bener murah gitu loh. Nah itu sih. Nah ini cocok banget buat teman-teman yang nanti kita akan memberikan rekomendasi ya. Jadi nanti di akhir podcast aku pengen Mas Ari memberikan 5 rekomendasi tempat makan berat dan jajan paling enak. Tapi nanti dulu. Saya masih pengen tahu juga kalau misalnya review gitu, pernah nggak peres? Jadi sebenarnya makanan yang Anda makan ini nggak enak. Siap. Tapi gara-gara di depan kamera akhirnya enak. Pernah nggak? Kalau jadi ada strategi sendiri sih. Ini jujur aja nih. Iya jujur li. Ditonton banyak orang. Jujur li ini. Jujur li. Kayak udah Inggris belum? Biasanya little can lah ya. Iya. Pokoknya di belakangnya dikasih li gitu. Jujur li. Jadi ada beberapa strategi yang tak pakai. Jadi ketika makanan itu nggak enak, aku langsung nyampainya di owner. Tapi kan di setiap makanan kan Serius. Jadi di setiap makanan kan pasti ada yang nilai plus sih. Jadi yang aku taruh di postingan di konteniku, yang plusnya yang aku naikkan, tapi yang kurangnya aku sampaikan di owner. Oh gitu. Jadi kan ada satu makanan nih. Makanannya kan pasti ada nilai plusnya sedikit lah. Ya itu yang aku sampaikan berulang-ulang kali. Walaupun sedikit ya. Bener. Iya. Jadi untuk ngangkat si menunya. Si menunya. Tapi kalau nanti kurangnya langsung disampaikan ke yang punya usaha, ownernya langsung. Gitu. Tapi kalau apalagi gini, kalau ownernya Mas nanti kalau nggak enak bilang ya, wah langsung jenenge Caca ki wis ngomongi saenake los pokoknya. Gitu ya. Kalau di open jujur, maksudnya lebih terbuka, lebih los ke penjualnya. Tapi ke kamera, ke netizen kan enggak kan pada akhirnya karena memang niatnya mau mempromosikan, mau ngangkat. Nah itu memang satu hal yang cukup kontradiktif. Benar. Ya kita nggak bisa membohongi lidah kita dong ya. Kalau enak ya enak, kalau enggak ya enggak gitu. Nah pernah nggak dapat makanan yang luwih kora enak wajur rasanya wis gak enak pol tanpa harus menyebutkan namanya ya? Pernah nggak? Enggak pernah aku. Enggak pernah. Mesti ada satu nilai plusnya yang di satu menu itu pasti ada satu plusnya. Jadi mungkin gini. Ada makanan mungkin enggak enak ya. Terus tempatnya ki masih bersih tapi ki masih bisa dimakan gitu loh. Enggak enak maksudnya enggak enak ki bukan sing enggak enak dimakan tapi ki kurang selera ngono lho. Iya. Kurang selera. Nah, iku sih. Contohnya yang pernah dialamin tanpa harus menyebutkan mereknya. Aduh, apa ya? Maksudnya gimana? Jenis makanannya? Nasi goreng. Oh, nasi goreng. Gimana rasanya waktu itu? Jadi nasi goreng itu apa ya? Hambar. Oh ya. Hambar, murah. Terus mereka murah sih. Makanya hambar ya. Iya bener, makanya ya, kan tapi, ada rego nggawa rupa ya iku kan. Ya hambar, murah, terus tapi ki habis gitu loh Mas. Habis. Berarti pelanggannya banyak dia. Banyak banget. Oh iya. Banyak banget. Ada di Madiun itu. Harganya deh berapa? 4.000. Nasi goreng macam apa 4.000? Oh itu 1 menit jadi loh. 1 menit jadi loh. Hah? 1 menit jadi? 1 menit jadi. Pesen ditinggal duduk jadi. Pesen nih. Ya. Jangan-jangan gak sampai duduk. Baru ya kan? Bisa aja kan? Bener. Bisa aja. Itu udah plus minum loh. Hah? Serius? 2 menu langsung jadi. Serius. Bentar. Ini nasi goreng. Sama minumnya. Minumnya pasti es teh mungkin ya? Mungkin. Ya. Pakai sasetan. Oh sasetan. Oke. Sasetan. Nasi goreng sama minuman sasetan. Pesan. Itu 4.000.
5.000 kalau sama minum. Oh sama minum 5.000. Tapi nasi gorengnya aja 4.000. Minumnya 1.000. Benar. Oke, sepertinya saya tahu deh itu. Siap. Katanya nggak boleh kan? Iya, aku ngasih nasi gorengnya aja. Tapi teman-teman di sini pasti tahu kok. Iya, kayaknya sih tahu. Kayaknya ini cukup terkenal juga. Ini kan khasnya Madiun juga. Iya. Kan ada embel-embel apa pencak silat ya kan? Nah, iya. Makanya saya tahu ini. Saya tahu. Iya. Oh, harganya masih segitu ya? Masih. Saya terakhir ke situ kalau nggak salah SMP. Saya udah lupa banget rasanya gimana. Oh, berarti dari dulu sampai sekarang masih nggak karu-karuan. Ya? Tapi habis. Karena yang pelanggannya mungkin udah banyak dan dia udah cukup legend juga ya. Udah lama kan dia. Benar banget. Oke. Jadi memang ada beberapa makanan tuh sebenarnya nggak enak teman-teman. Tapi ya biasa lah ya, kita mungkin nggak ngomong ya, lihat harga tadi. Iya, tapi gara-gara nggak enaknya itu atau gara-gara biasa dan hambarnya itu justru terkenal. Jadi ciri khas sampai sekarang. Jadi kalau Anda yang bosan dengan makanan enak, langsung saja mampir itu tadi. Mampir ke Madiun. Ya, 4.000 ya. Aduh. Jadi itu satu ciri khas yang kadang ya gara-gara harganya murah kan siapapun bisa beli kan. Bisa bener. At least mungkin aku luwe banget iki gak ada duit. Yes, salah satu solusinya itu. Solusi itu. Terus kalau ngomongin makanan paling enak yang pernah dirasakan oleh seorang Mas Ari Madione, ini apa? Di Madiun. Di Madiun boleh pokoknya dalam sejarah kuliner Anda. Yang jelas versi Anda ya. Kalau di Madiun itu yang jelas sing paling apa ya, kasarnya paling mantep itu ya jelas all you can eat. All you can eat. Kayak ini grill gitu. Kayak beef ayam terus dimasak sendiri gitu. Terus nggak dikasih waktu gitu. Oke. Bawa pulang kan nggak apa-apa. Oh iya. Oke, jadi memang buat Mas Ari ini salah satu makanan yang buat Anda favorit ya, yang all you can eat itu ya. All you can eat. Itu biasanya berapa? 100.000 atau 80.000 tuh udah dapat banyak. Kalau nggak salah kemarin tuh 85 ya. 85 itu udah all you can eat, sudah dapat ayam, beef, terus grill sendiri ya. Grill sendiri. Terus biasanya kan enaknya itu nggak ada batas waktu. Oh iya. Nggak ada batas waktu, jadi kita masak sambil makan pelan-pelan dinikmati. Jadi benar-benar ya self reward lah. Oh iya. Ya, itu sih. Makanan termahal yang pernah dibayarkan. Makanan termahal mungkin akhir-akhir ini itu sih makanan yang semua serba jadi satu. Apa itu? Jadi kayak martabak 7 porsi jadi satu. Oh iya, saya tahu itu. Saya tahu. Jalan Agus Salim kan? Bukan. Oh bukan. Jalan Pahlawan. Oh ada. Ada seberangnya sampingnya Masjid Polres kalau nggak salah. Oh, nah itu. Itu apa? Aku beli di situ, beli martabak 7 porsi jadi satu. Jadi itu cuma satu kardus aja. Packagingnya cuma satu kardus, bukan 7 ya? Bukan. Tapi 7 martabak. 7 apa ya? 7. Jadi kan biasanya kan martabak kan beli satu porsi. Nah itu dibikin tumpuk. Sampai 7 adonan, sampai 7 martabak. Jadi gede banget kayak batako. Berapa? Kemarin tuh kalau nggak salah habis sekitar 260. Gila sumpah. 200.000 lebih. 260.000 kalau nggak salah. Wow, itu bukan endorse? Bukan. 260.000. Jadi beli kayak batako. Jadi pernah aku bikin 2 porsi, terus 3 porsi. Yang terakhir itu jadi aku tanya dulu sama penjualnya. Mas, ini kalau mau bikin 10 porsi jadi satu bisa nggak? Waduh, jangan 10 porsi mas, nanti takutnya jebol. Gimana kalau 7 porsi? Sikat mas. Oke, gitu. Jebol apanya? Perutmu? Bukan, jebol kulit martabaknya. Oh iya. Kulit martabak. Anda tidak bisulan. Loh, itu ada triksnya. Gimana? Rahasia. Nah, ini saya juga penasaran ya. Orang-orang yang menggeluti food vlogger atau pemburu makanan yang menjadikannya konten, otomatis kan
setiap hari itu harus update ya, harus bener. update, Ada harus kuliner, makan, kuliner terus. Kuliner terus. Anda tensinya berapa? Hah? Kalau tensi masih normal, mungkin Tensi kalau normal. kolesterol sama gula itu jangan ditanya ya. Berapa? Kemarin Paling tinggi. kolesterol itu udah di atas 200-an aku. Padahal normalnya berapa? Aku 250 ya, 250. Apa? Ya 200 ya, bener ya. Normalnya. Normalnya apa? Batas normal. Batas normalnya 200. Terus Aku 250-an lah. 200 pokoknya atas lah. Atas itu. Iya. Soalnya makannya telur. Oh iya. Telur kan kolesterol tinggi. Kolesterolnya tinggi ya. Cuma Oke. konsumsi air putih tetap. Ada pernah ini nggak ngalamin setelah makan apa terus ngefek sama diri sendiri? Pernah banget. Nah, pernah ini. banget. Mungkin setelah makan apa Pernah gatel-gatel. Aku gatel-gatel. Atau mungkin jadi puyeng gitu kan. Ya. Jangan-jangan makanannya dimasuki narkoba. pernah banget. Jadi makan pedas. Oke. Makan pedas terus akhirnya perutnya nggak kuat. Nah, kadang kayak gitu. Orang-orang yang makan pedas, lidahnya sebenarnya dia kuat. Dia bisa menahan pedasnya. Bener. Dia penyuka pedas, tapi sininya enggak. Ya itu aku. Gimana Jadi waktu itu? makan pedas. Lidah itu pengen apa? Ya rasanya pengen ngunyah terus. Tapi habis itu perut yang nggak kuat. Oke. Seminggu aku sakit. Sakit itu dalam artian aku nggak bisa mules lah. Mules. Seminggu. Ke WC terus. Bener. Oh ya. Seminggu nggak bisa kulineran. Terus postingannya juga nggak jalan. Oke. Inseknya turun. Wis jelas ya mulai mengurangi. Makanya sekarang kan kalau konten satu hari satu konten. Oh, satu hari satu konten. Berarti emang perut itu udah kuncinya kulineran. Oke. Udah kuncinya ya pokoknya. Berarti kalau ngomongin schedule nih ya, Mas Ari ini dalam satu hari harus cari satu kuliner. Bener. Satu hari satu tuh maksudnya yang cari sendiri atau include sama yang ngendorse? Jadi ada beberapa brand yang udah masuk di jadwal, ada juga yang masih hari kosong untuk nyari konten sendiri. Nah, itu. Jadi kalau untuk jadwal-jadwal yang kosong kita nyari pedagang-pedagang kaki lima yang ada di Madiun. Oke. Nah, itu sih. Oh iya. Jadi cuma ya kemarin itu kalau udah sakit perut wis tidak bisa ngonten apa-apa, seminggu itu postingan udah stuck gitu aja, nggak ada postingan sama sekali. BAB keluar tinta aja. Kamu jangan nakal. Terus apa namanya, kalau misalnya dari pengalaman itu dalam satu hari itu biasanya kemana aja? Apakah di Madiun Raya aja atau mungkin yang paling jauh di kemana? Iya. Jadi kalau di timku itu ada namanya jadwal juga ya. Loh, bentar, kok tim? Iya, jadi aku udah punya tim lagi. Oh gitu. Punya tim lagi. Bawa gaji? Aduh, bagi hasil. Oh, bagi hasil. Bagi hasil. Oke. Bagi hasil. Jadi dia bagian kontak beberapa brand sama editor. Editornya baru masuk hari ini, tapi nggak tak ajak. Masuk gabung sama kamu. Oh, luar biasa. Kamu bentar lagi bisa bikin perusahaan sepertinya. Amin. Oke. Jadi sudah ada 6. Berapa? Jadi aku punya 3 admin. Gila. 3 admin sama 1 editor yang baru masuk khusus nanti buat, aku udah mulai main YouTube juga. Jadi nanti bisa collab nih. Loh, YouTube malah justru belum. Itu diajak tuh. Udah punya, cuma karena nggak ada yang edit. Aku nggak bisa edit yang molak-malik gitu loh. Karena kan memang YouTube kan biasanya kebutuhan videonya kan durasinya panjang ya. Bener. Kalau Instagram kan ya 2-3 menit cukup lah ya. Soalnya kalau di YouTube tuh setahu saya hampir nggak ada food vlogger yang durasi makannya tuh 2-3 menit. Biasanya 15, 10 kayak gitu. Nah itu. Apalagi butuh peralatan yang benar-benar mumpuni. Betul. Aku kan nggak punya PC, nggak punya itu. Makanya aku butuh editor yang Anda nggak punya apa-apa berarti? Nggak punya. Minta tolong ya nanti. Setelah ini. Saya penasaran kalau topi itu kan beberapa kali kan kita lihat Ari Madiun ini pakai topi. Ayo kita buka bersama topi siap. kita. 1, 2, 3. Saya memang sengaja pakai ini tuh biar sama. Biar sama. Kita itu satu Madiun. Anda ini umurnya berapa sih? Kalau boleh tahu. Kalau nggak salah 25 kalau nggak salah. 25 berarti kelahiran 9 berapa? 95. 96.
96. Nah, 96. Lebih muda dari saya loh Anda ini. Enggak apa-apa. Tapi Anda seperti punya anak 3 gitu ya. Berarti rezekinya yang di apa namanya udah gede. Iya. Oh gitu ya. Iya, gitu aja lah alasannya. Iya. Punya pacar? Belum. Oh, belum punya. Saya beberapa kali tahu Mas Ari ini berkolaborasi dan ngajak beberapa cewek-cewek itu siapa? Ya teman-teman. Oh teman. Cuma kan biasanya netizen itu suka sama yang view-nya bagus. Oh ya, maksudnya kalau misalnya ada wanita memang ada sedikit daya tarik gitu ya. Benar. Oke. Nah, terus kalau tadi belum kejawab nih kayaknya. Apa? Yang paling jauh yang pernah didatengin. Oh ya. Jadi kalau Senin sampai Jumat itu di Madiun. Senin sampai Sabtu di Madiun. Oh, sudah dijadwal seperti itu. Oke. Terus nanti hari Minggu ini baru ke luar kota. Oh ya? Ya. Luar kota yang paling jauh. Magetan. Oh, masih di Madiun Raya Karisidenan. Karisidenan, masih lingkup Karisidenan. Nah, berhubung namanya Ari Madione itu kan Madiun. Nah, ada kemungkinan nggak untuk mereview makanan di Kediri mungkin, di Makassar mungkin, atau bisa, di kota lain? masih bisa ya. Soalnya kan aku pakai bukan apa ya, kasarannya masih langsung orang ya gitu. Gimana Gimana maksudmu? Jadi langsung publik apa ngarani ngono kuwi. Apa sih? Omong apa sih? Mbok daro. Oh ya pokoknya langsung orangnya. Ya maksudnya iso dolan rono rene. Ya gara-gara namanya Ari Madione kan mungkin lebih personal, bisa kemana-mana gitu cerdas loh. Wah, Anda ini belibet era. Kalau ini jujur saya nggak tahu ya. Kalau YouTube memang bisa monetize, bisa dapat duit dari situ. Instagram tuh bisa nggak sih? Selain endorse ya, dari Instagramnya sendiri kalau misalnya insight-nya fiturnya tinggi, berarti. Ya, dari features-nya di Instagram ini bisa ngasih duit nggak sih? Enggak ada sih. Enggak ada. Berarti lebih ke kalau endorse. Instagram. Jadi kalau Instagram emang enggak ada, tapi kalau TikTok ada saweran. Oh iya kalau live. Kalau live. Ya itu sih beda nih. Oh gitu. Kalau YouTube kan pakai monetize gitu. Nah, kalau Instagram malah justru nggak ada. Nggak ada. Sementara bangun Instagram yang sudah punya followers yang luar biasa banyak, 33.000 itu juga nggak gampang juga ya. Benar. Itu apa namanya, tujuannya apa? Dalam arti kalau memang YouTube bisa lebih menjanjikan, kenapa nggak dari dulu pakai YouTube aja gitu? Karena Instagram itu lebih banyak apa ya penggunaannya kalau di Madiun. Oke. Dan setiap brand juga punya Instagram. Jadi kebanyakan kan beberapa brand itu nggak pakai YouTube buat jualan, tapi Instagram yang buat jualan. Oh justru Instagram ya? Justru Instagram. Dan sekarang kan lagi rame TikTok. Nah itu juga. Jadi harus ngikuti tren yang. Iya betul. Nah itu sih. Harus bisa adaptasi ya sama era digitalisasi yang semakin cepat, semakin banyak media sosial yang bisa digunakan, dan pastinya beberapa media sosial itu punya plus minusnya juga. Ketika misalnya di TikTok, di Instagram dengan user segitu banyaknya, tapi ternyata tidak bisa dapat duit dari situ. Bener. Malah justru TikTok bisa TikTok disawer, bisa dijual. Jadi ada bagi hasil affiliate atau apa itu namanya. Oke. Jadi live sambil jualan kaos itu bisa di sana. Oh ya. Saya beberapa kali juga sering lihat orang jualan thrifting gitu kan, live ya kan. Iya benar. Nah kayak gitu, baju-baju bekas dijual kayak gitu. Nah itu nanti. Sesering apa Anda live di TikTok? Kalau live aku sering, cuma yang untuk jualannya aku nggak pernah. Soalnya kan kuliner ada sih kayak produk-produk mie, tapi harus kerja sama dulu. Maksud dalam arti kerja sama, kita masukkan apa produknya ke dalam keranjang dulu, nanti baru live. Oke. Nah itu sih. Nah terus gini, misalnya nih gini, ada satu tempat makan baru nih Mas Ari. Misalnya di Madiun ada tempat makan baru yang which is itu dia gede, terkenal. Tapi dia nggak notice ke Mas Ari. Ya, satu. Siap. Pertanyaanku gini, apakah Mas Ari ini pada akhirnya gara-gara dia nggak notice, akhirnya menghampiri dia, atau menunggu dia menghampiri Mas Ari? Karena ketika misalnya mereka sampai kapanpun nggak notice, nggak tahu Mas Ari misalnya, dan itu sudah keburu banyak yang datang, otomatis Anda kalah cepat dong sama netizen. Udah tahu Mas aku Mas kayak gitu. Nah itu gimana sih untuk menegosiasi pihak si pemilik makan ini untuk bisa direview, untuk bisa kerjasama, kolaborasi itu gimana? Jadi aku bukan ke negonya, tapi aku malah bikin konten sendiri, tapi berusaha biar konten itu sampai contoh gini, ada kayak apa namanya
kayak tempat makan yang drive thru. Oke, tempat makan drive-thru itu nggak ngundang, nggak ngontak, nggak apa gitu ya. Lah, aku sempat kejadian itu. Pernah ya. Jadi harapanku, wah ini udah buka di Madiun nih. Udah buka di Madiun, ada drive-thru nih. Betul. Terus aku pengen, semoga. Terus akhirnya nggak dikontak sama sekali. Akhirnya aku bikin konten sendiri. Naik sepeda motor kalau nggak salah. Kan kalau drive-thru biasanya nggak boleh. Aku nekat pakai sepeda motor. Terus akhirnya kontennya rame, ya tetap aja nggak dikontak. Jadi aku bukan ke nego tapi bikin konten aja sih. Jadi biar mereka ngelirik gitu loh. Biar dilirik. Biar at least, siapa nih? Gitu. Jadi aku bukan ke nego, tetap bikin konten supaya dilirik gitu. Dan harapannya kan dikontak. Ternyata enggak dikontak. Oke, ini seru banget ya. Maksudnya banyak hal-hal baru yang saya dapatkan informasi terkait konten kuliner dari Mas Ari juga. Tapi gara-gara ini udah hampir habis juga waktu kita untuk ngobrol, langsung aja deh. Saya pengen Mas Ari memberikan rekomendasi. Sebelum ngasih rekomendasi. Mas Ari ini kan berarti apa? Makanannya kan gak cuman makanan berat tok ya. Iya, pedagang kaki lima jajan juga. Pun juga. Maksudnya gak harus ayam gitu kan enggak kan? Iya, benar. Pentol. Jajan juga. Berarti saya pengen ngasih Mas Ari kesempatan rekomendasi 5 makanan atau kuliner paling recommended versi Mas Ari dan juga 5 jajan. 5 jajan. Berarti 10 berarti? 10. Ya langsung. Sing akeh kene. Rene waktu nih. Tapi nyebutin brandnya nggak apa-apa berarti? Nggak apa-apa wes. Nggak apa-apa. Ini kan sekaligus rekomendasi juga ya. Jadi nanti kalau mau naruh promosi brand di sini nggak apa-apa ya. Nah ya betul. Jadi kalau misalnya mau iklan langsung aja ke sini ya. Nanti produknya ditaruh di tengah. Jadi biar gak air putih ini opo. Besek. Iki banyak apa tapi tenang nggak? Asli nggak gitu? Asli. Kita tenang nggak? Iya, kita tahu B. Oh iya. Iya, baleni. Ayo. ASMR. 5 jajan. Ini apa dulu? Jajan dulu. Yang pertama. Ini di luar nggak perlu di ranking ya. Nggak perlu ranking 1, 2, 3. Pokoknya 5 yang paling enak. Jadi yang pertama telur gulung Bang Anton itu di alun-alun Madiun. Telur gulung Bang Anton. Telur gulung Bang Anton itu yang aku bikin 200.000 jadi satu itu. Oh ya, di lokasinya di mana? Di alun-alun Madiun. Sebelah mana? Di sebelah selatan. Oke. Di sebelah selatan. Terus di lapangan Gulun itu ada kue leker. Tapi di sisi timur. Kan lapangan Gulun kan kota. Oh ya. Nah, itu di sisi timur. Lapangan Gulun kan kota. Timur. Ya. Itu. Terus ada lagi di bantaran Kali Madiun. Oke. Itu ada mie level Pak Man. Oh ya. 2000-an. Benar. 2000-an. Mie level Pak Man cuma 2.000. Itu yang di Taman Lalu Lintas itu ya? Benar. Turun ke bawah. Sirkuit yang gak ada balapannya itu. Ya. Sirkuit yang sekarang jadi tempat warung. Iya. Terus yang ada lagi di mana itu kalau nggak salah di stadion. Stadion apa? Stadion itu ada pentol apa ya, lupa. Jadi pentol deket SD itu ada pangsete enak itu. Oh, pangsetnya enak. Pangsete akeh siomay komplit. Oke. Sama jajanan terakhir itu di mana itu namanya? Dalan Anyar Madiun itu loh, Mas. Taman Praja. Taman Praja di situ ada makaroni basah. Jadi sebelah di depan. Jadi bukan gerbang ya Garai. Bagian depan pokoknya. Depan sisi kanan. Itu ada makaroni basah. Depan sisi kanan di jalan kuwi dawa loh. Iya, tapi ujung arepe sebelum masuk jadi. Mau masuk. Beneran? Bukan, Dalan Anyar Taman Praja. Iya. Yang ujungnya ada kuburan. Walah, iya. Pagu toh. Pagu Indah. Bukan. Pokoknya Dalan Anyar Madiun lah. Yang baru kan? Yang baru, yang banyak angkringan itu loh. Jadi di depan itu ada makaroni basah, jajanan makaroni basah. Oh, di situ. Itu berapa harganya? Itu kalau nggak salah 5.000-an. 5.000-an. Itu 5 rekomendasi jajan ala Ari Madiun nih. Siap. Terus 5 makanan yang makanan yang enggak berat, yang paling enak.
Aku itu paling seneng itu ayam geprek. Ayam geprek mana? Ayam geprek apa namanya? Mana itu Jalan Letkol Suwarno. Ayam Letkol Suwarno. Letkol Suwarno ada. Ya Letkol Suwarno di aku lali. Letkol Suwarno. Ya Allah, Mandua ngiri gitu loh, Bang. Oh, ya. Astagfirullah. Lali bro sepurane. Ya. Ya itu ayam geprek maraton. Oh, ayam geprek maraton. Ayam geprek maraton. Okay. Ini satu. Terus ada lagi sate. Sate ini aku langganan iku ndek. Iya, sate Mbak Rum. Tapi jalannya aku lupa. Ya dekat apa? Rombo. Sukosari, daerah Sukosari. Dekat stasiun pokoknya. Ya. Jalan Kemuning. Jalan Kemuning. Iku yang sate. Berarti ini masing-masing makanan ya? Iya. Kalau geprek kan geprek maraton juaranya. Bener. Kalau sate Mbak Rum juaranya. Yang ketiga apalagi? Yang ketiga itu ada bakso. Bakso, siapa yang paling juara? Bakso kalau di sini super bakso. Oh, super bakso di dekat PLN. Bener. Nah, super bakso. Oke. Nah, itu super bakso. Enak ya itu ya. Enak. Nah, terus yang keempat ada lagi ya sama masih kayak sate tapi beda. Oke. Namanya sate Padang. Sate Padang di mana itu? Sate Padang itu di stadion. Stadion. Jadi pokoknya kalau ada stadion di situ ada sate Padang ya cuma itu tok wes. Itu maksudnya sate Padang tuh dari Padang. Pakai kuah kental gitu loh. Oh iya. Jadi beda sama sate ayam. Beda sama sate Madura, sate Ponorogo beda. Bukan pakai bumbu kacang, beda lagi pokoknya. Dagingnya bukan ayam. Udah terus dagingmu. Iya. Sate Padang. Oke. Terus terakhir? Yang terakhir iki apa namanya bebek. Bebek mana? Bebek gue kan bukan kalau aku bebek ini tetap bebek nglames, bebek goreng nglames. Belakangnya gapuro. Perbatasan kabupaten sama kota itu. Benar. Oh, benar. Dari situ itu bebeknya gede. Sambelnya enak. Sambelnya pakai ya sambal tomat sih. Sambal tomat. Oke. Sambal tomat. Itu dia ya. Pokoknya buat teman-teman ra usah masak, jajan wae. Iya. Duitmu benteng. Katanya suruh meningkatkan perekonomian. Iya dong. Tapi kalau nggak punya uang ya gimana? Katanya stop COVID, gas ekonomi. Jadi harus beli makanan di tempat-tempat yang banyak sekali itu ya. Mr. Ari Madione, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu ke Radar Madiun Podcast. Semoga bisa terus memberikan rekomendasi-rekomendasi kuliner kepada teman-teman ya, khususnya para uhti-uhti ya. Uhti yang jelas cewek yang suka kulineran titik. Ya karena terus biasanya ke cowok. Ngodenya ke cowok suruh beliin. Ya. BM banyak mau. Tapi cowoknya nggak peka, tetap salah cowok. Ya. Ini curhatan yang nggak punya pacar ya. Tapi sing ngoda akeh iki piye? Oh, ya sikat lah. Enggak ngode kono-kono jajan. Dia memanfaatkan aja ketenaran Mas Ari Madiun ini ya. Tapi yang jelas terima kasih sudah mau gabung ke Radar Madiun Podcast. Tetap berkarya ya pokoknya. Tetap berkarya, tetap sehat-sehat selalu. Dan yang paling penting itu tadi, teruslah memberikan rekomendasi-rekomendasi makanan enak untuk teman-teman semuanya. Karena mungkin ada beberapa makanan yang sebenarnya banyak teman-teman gak tahu. Dan gara-gara Mas Ari ini akhirnya ketahuan tempatnya di mana, rasanya gimana, dan otomatis bisa membantu UMKM juga dong. Bisa membantu para pedagang untuk bisa terus survive di tengah pandemi seperti ini ya. Thank you banget Mas Ari atas kedatangannya. Semoga sukses selalu untuk karirnya. Semoga nanti bisa bangun YouTube-nya lebih besar lagi dan amin. Punya program sendiri di TV mungkin ya. Iya, mungkin berawal dari Jawa Pos Radar Madiun ini ya. Ya. Cocok. Ini dibuat bukti loh ya. Oh, maksud Anda meminta program ke kita? Ya. Siapa tahu ya kan. Siapa tahu ya kan. Oke lah. Terima kasih yang jelas buat Mas Ari dan buat teman-teman sekali lagi jangan lupa untuk follow Instagramnya di mana? Jangan lupa follow Instagramnya @arimadione. @arimadione di Instagram, dan di situ banyak sekali rekomendasi kuliner yang mantap ala Mas Ari ya. Siap. Dan buat teman-teman juga terus saksikan episode-episode seru dari Radar Madiun Podcast yang pasti akan menghadirkan banyak bintang tamu yang kreatif, yang inovatif, yang inspiratif, yang selalu juga semoga bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semua yang menonton ya. Saya Tora Andromeda dan Mas Ari Madione mau pamitan dulu untuk podcast Radar Madiun hari ini. Sampai ketemu lagi di Radar Madiun Podcast edisi berikutnya.